Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini di majelis ilmu yang insyaallah disaksikan oleh ribuan malaikat ini, kami ingin menyampaikan sebuah tausiah yang kami beri judul larangan merasa benar sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum rajulun qara'a al-Qur'ana hatta idza ru'yat bahjatuhu 'alaihi wa kana rid'an lil Islam in salakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri wa sa'a 'ala jarihi bis-sayf wa ramahu bisyirki qala qultu ya nabiyallah ayyuhuma awla bisyirki al-marmi am ar-rami qala bal ar-rami." Yang artinya, sungguh yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah adanya seorang yang membaca Al-Quran hingga tampak indah bacaannya. Dia seolah-olah menjadi pembela Islam, akan tetapi ia terpisah dari ajaran Al-Quran. Ia membuang Al-Quran di belakang punggungnya, menyerang tetangganya dengan pedang dan menuduhnya sebagai musyrik. Aku, Hudzaifah, bertanya, "Ya Nabi Allah, siapakah yang lebih pantas disebut musyrik, penuduh atau yang dituduh?" Beliau menjawab, penuduhnya. Hadis riwayat Bukhari dalam At-Tarikh dan Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan Al-Bazzar. Isi kandungan hadis: hati-hati untuk menuduh orang lain sebagai musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa yang lebih pantas disebut sebagai musyrik, yang dituduh atau yang menuduhnya. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang menuduh. Para imam mazhab tidak pernah mengklaim bahwa mazhabnya lah yang paling benar. Imam Abu Hanifah berkata, tidak halal bagi seseorang mengikuti perkataan kami bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Imam Malik juga pernah berkata, saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ambillah. Dan jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Imam Syafi'i pun seperti itu. Beliau mengatakan, bila kalian menemukan di dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan hadis Rasulullah SAW, maka peganglah hadis Rasulullah SAW tersebut dan tinggalkanlah pendapatku ini. Begitupun dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, janganlah engkau taklid kepadaku atau kepada Malik, Syafi'i, Auza'i dan Tsauri, tetapi ambillah dari sumber mereka mengambil. Islam sebagai agama yang humanis mengajarkan kepada umatnya agar terhindar dari perilaku merasa paling benar dan diperintahkan untuk selalu melakukan koreksi diri atau muhasabah, serta meluruskan niat untuk kebaikan daripada mencari kesalahan pribadi orang lain yang belum tentu lebih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, akan tetapi ia lupa akan kayu yang besar yang ada di matanya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulul amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami yang bermajlis pada pagi hari ini adalah hamba-hamba Engkau yang asun, ya Rabb, yang dhaif. Maka kami memohon kepada Engkau, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ya Rabb, dosa besar, dosa kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya Rabb. Berilah kami hidayah, ya Rabb, agar kami dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Berilah kami kesehatan, ya Rabb, agar kami bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Berikanlah kami rezeki yang luas, ya Rabb, dan berkah, agar kami mampu berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Berikanlah kami kemampuan, ya Rabb, agar kami bisa bersabar jika ditimpa musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Rabb, berikanlah kami keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.